Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf nih, kebetulan lagi di acara ini, di acara tim ya. Oke aja, jadi saya ngerasa gitu kan ke acara. Kalau enggak nanti kira-kira kelihatannya kurang lancar, saya akan matikan video ya, mohon izin ya. Mohon maaf sekali sudah ganti-ganti posisi. Tetap saja. Baik. Saya langsung saja ini, Bu. Yes, silakan Pak. Ya, karena udah malam ya. Mohon maaf. Ya. Karena masalah teknis, saya langsung saja. Tadi mungkin sudah disampaikan. Bismillah, sudah kelihatan slide saya? Sudah Pak. Iya, mungkin ya. Bismillah. Jadi ngomong apa ini? Yang pertama, terima kasih diundang sehingga saya bisa belajar ya, karena dengan menyampaikan itu kadang sebenarnya yang paling banyak belajar itu yang menyampaikan. Ini semoga bisa memberi manfaat, coba memberi insight lain dalam perspektif akuntansi keuangan. Ya waktu itu Bu Dr. Siti Mardiana ngontak, saya sudah ngomong, Bu, wah saya kalau nyampein ke teman-teman yang memang spesialisasi di situ nanti ketawain dong. Karena background saya justru di teknik ya, di teknik informatika, kemudian lanjut ke teknik elektro. Sebenarnya begitu, cuman memang beberapa aktivitas saya sebelumnya banyak di konsultan di IT, pernah juga banyak kan sih dari lulus ya, itu memang berkecimpung di dunia software, dunia IT manajemen, bikin IT master plan, dan yang terakhir itu bikin enterprise arsitektur untuk Telkom finance-nya Telkom Group ya. Artinya memang kalau orang sipil punya gambar teknik, maka orang IT punya gambar sistem ya. Nah, saya bagian dari tim untuk bikin enterprise arsitektur. Ini yang baru kemarin. Karena IT itu ada yang technically solution software, ada juga yang sebenarnya di manajemen seperti master plan, bikin rancangan enterprise arsitektur segala macam. Ada beberapa yang kemudian saya juga ada bisnis garment dan juga beberapa bisnis ya kalau skala kecil lah ya, UMKM yang lain. Kenapa kemudian menarik saya terjun ke dunia akuntansi keuangan itu, mungkin ada perspektif yang saya berharap nanti jadi bahan diskusi, bisa diperkaya, kalau salah tolong dikoreksi. Ada gap antara dunia pencatatan akuntansi keuangan yang dirasa itu wilayah accountant dengan seorang pebisnis yang memang memerlukan informasi akuntansi keuangan untuk mengendalikan bisnisnya, untuk membuat bisnisnya lebih terukur, kemudian bisa menjadi pemenang. Nah, maksudnya adalah seringkali mindset itu nggak masuk ke business owner, khususnya UMKM. Kalau di korporasi memang katakanlah saya nggak ngerti akuntansi, mau jadi komisaris atau mau jadi dirut kan tinggal ngerekrut staf ahli ya. Tapi kalau misalkan di UMKM, maka business owner lah yang mengendalikan end to end termasuk finansial. Sebagian besar begitu yang terjadi. Bahkan finansial kadang dipegang sendiri oleh business owner dan orang kepercayaan cuma 1 atau 2 orang saja. Ini karakter DNA dari UMKM yang memang bisnisnya itu kecil, lincah, tapi mudah beradaptasi. Makanya hari ini juga semua menyadari UMKM ini bisa jadi akan menjadi penyelamat krisis seperti tahun-tahun sebelumnya. Contohnya misalnya 98 ya, kemudian sekarang juga terjadi. Artinya memang seorang business owner wajib fardu ain untuk mengilmui akuntansi sebatas memang untuk kepentingan dia. Begitu ya. Yang kedua, mindset ini sangat diperlukan untuk mengendalikan bisnis. Jadi akuntansi itu hanya metode pencatatan atau pendekatan ya yang standar, tetapi semua analisa bisnis itu ditaruh di atasnya. Sekecil apapun bisnis UMKM, ketika dia tidak aware terhadap nilai data, khususnya finansial, salah satu di antara ukuran yang lain, maka berisiko
eh, peluangnya mungkin tidak dapat atau risiko-risiko bisnis dia akhirnya hadapi, begitu ya. Jadi itu saya pun ngalamin 2008 bikin bisnis, 2010 mulai menanjak karyawan hampir sampai 100, kemudian saya rem karena ada teman yang mengatakan jangan lebih dari 100, kemudian mismatch cash flow. Saya baru tahu istilah mismatch cash flow, saya hampir terbunuh dari situ dan belajar kemudian akuntansi. Karena ingin belajar, maka saya pakai dengan gaya saya orang teknik, maka beli buku nggak ngerti, beli ini wah kok kayak masuk hutan terlalu detail, kemudian saya pakai software, kemudian saya neliti beberapa software, saya coba langsung pakai dan sebagainya. Jadi, itu yang kemudian saya berpikir oh ini nih kalau ngerasa perlu ternyata semua orang mudah kok belajar akuntansi begitu. Jadi mindset awal yang kemudian biasa saya sampaikan ke teman-teman pebisnis, ya teman-teman di komunitas, teman-teman di nanti sesekali tolong dikasih feedback ya. Jangan-jangan saya ngomong sendiri takut koneksi saya bermasalah. Oke, siap Pak Agus. Gitu ya. Oke. Ya, siap. Oke, mindset awal itu penting banget. Makanya ketika kita berhadapan dengan pebisnis, karena saya yakin teman-teman yang kuliah di ekonomi, akuntansi, ekonomi dan sebagainya itu tidak akan bercita-cita sekedar menjadi tukang catat. Kalau tukang catat saja itu sudah berlalu. Kalau sekedar mencatat, melaporkan itu sudah terwakili oleh alat, tools. Tetapi bagaimana kita menyambungkan pikiran kita dengan business owner, berbicara dengan bahasa dia, atau kita menjadi seorang pebisnis nanti, mendirikan startup, maka fardu ain kita bisa menggunakan ilmu, nggak usah terlalu detail, tapi betul-betul ilmu itu bisa kita pakai untuk jalanin bisnis, membuat tumbuh, berkembang, seimbang, profit segala macam. Begitu ya. Oleh karena itu saya mengatakan ini mudah dan wajib. Mudah kalau tahu caranya dan step by stepnya. Urutan itu paling penting bagi saya karena adonannya sama, ingredientnya sama. Tetapi kalau misalkan urutan dicemplungin ke tempat memasaknya berbeda urutannya, mungkin bisa tidak jadi atau jadi makanan yang lain gitu ya. Maka pentinglah kali urutan. Jadi masa belajar itu di atas DNA bisnis UMKM. UMKM itu nggak bisa kita manage dengan gaya korporasi. Saya dapat dokumen-dokumen manajemen di level korporasi ketika saya misalkan IT Master Plan di Badai LNG di Bukit Asam, kemudian di beberapa kementerian segala macam, karena kita bikin IT Master Plan biasanya kita dapat dokumen-dokumen kajian level korporasi dan itu memang ada non-disclosure agreement ya, kita nggak boleh ngeluarin, tetapi itu tersimpan di laptop saya. Kita ngelihat cara mengendalikan bisnis besar seperti ini, tetapi ketika kita tarik ke UMKM itu terlalu besar dan bisa enggak visible ya, maksudnya mungkin ilmu itu oke, tetapi nggak sesuai kelas begitu ya kan. Itu DNA bisnis ini UMKM ini ringan, lincah, gampang ya, kayak motor lah ya. Kalau motor mau belok walaupun gang 2 meter ya tinggal diputar saja, tapi semakin besar kendaraan maka butuh ruang memutar lebih. Kalau pesawat mau mutar mungkin sekian kilo dia sudah ambil ancang-ancang, ini motor kan tinggal putar. Itu yang terjadi. Nah, kita harus menyesuaikan ketika bicara, menyampaikan ide-ide ilmu akuntansi, keuangan, manajemen, finansial segala macam itu. Ingatlah bahwa yang kita ajak ngomong itu DNA perusahaannya itu seperti ini, ringan, lincah, mudah adaptasi. Kita nggak bisa paksain governance, GCG misalkan di level keuangan finansial di korporasi kita tanam harusnya begini, segregation of duties, ketika pembelanjaan antara purchasing, orang gudang segala urutannya harus gini, SOP-nya nggak bisa. Itu akan membutuhkan struktur organisasi seperti korporasi. Nah, berarti nggak memungkinkan kan begitu. Awalnya kita bisa jadi tidak memberi solusi. Oke. Apa yang dipelajari biasanya saya bagi dari 2 begini, bahwa akuntansi ini cobalah kita berpikir akuntansi sekedar accountant, mencatat saja sebenarnya. Untuk apa dicatat? Untuk menjadi dasar pengukuran. Teman-teman pasti sudah sangat paham itu. Tetapi sekedar mencatat tidak ada begitu memberi dampak atau impact yang besar ke bisnis. Paling sekedar oh ya saya untung atau rugi, aman atau tidak, bocor, sekedar itu tidak. Tetapi untuk dikelola keuangannya itu menjadi sebuah value, knowledge untuk keputusan bisnis. Itu yang paling penting. Sampai ke pendanaan segala macam ada strateginya. Saya yakin itu sudah dipelajari. Oleh karena itu ada 2 bagian. Yang pertama bagian kita mengukur keuangannya. Bahwasanya ini Mas Peter F. Drucker ini pernah mengatakan kita ini nggak akan bisa mengelola apapun yang kita tidak ukur. Begitu ya. Teman-teman yang mau menurunkan berat badan tapi tidak punya timbangan di rumah, ya hanya kira-kira, nampaknya perut saya susut, nampaknya saya lebih ringan, sekedar nampaknya, begitu.
Ya, tapi kalau misalkan kita punya timbangan, maka kita tahu, oh kok tiba-tiba naik ya, kita introspeksi, oh ya kemarin saya lupa, maka di traktir teman, kalap makanya banyak, gitu ya. Jadi harus ada punya ukuran. Nah, untuk teman-teman yang di UMKM itu, biasanya kita tanamkan nggak usah muluk-muluk. Mindset terhadap pengukuran itu adalah profit yang pertama. Yang kedua cash, yang kemudian aset. 3 ini paling sederhana dan paling mudah diserap oleh teman-teman UMKM atau business owner. Makanya kita nggak bisa ngomong sesuatu yang sangat detail, misalkan nih, oh piutang tidak tertagih, itu ada loh perhitungan statistiknya pakai regresi statistik segala macam, nggak nyambung bagi mereka nggak ke situ. Tetapi bagaimana profit itu dikejar? Ngapain sih saya harus bisa memastikan laporan laba rugi benar? Karena kita harus mengejar itu. Yang kedua cash, karena cash ini adalah nafas kita. Kemudian aset yang produktif. Jangan sampai saya pernah mengalami beli sesuatu yang ternyata mismatch cash flow, yang harusnya itu belum masuk ke arus kas investasi atau pendanaan misalkan ya, berani-beraninya buka bisnis baru segala macam, padahal bisnis utamanya untuk operation saja belum aman untuk 3 bulan. Contohnya begitu. Oke, mindset yang kedua, saya ada waktu sampai jam berapa Bu ya? Untuk nyampaikan? Jam 8, Pak. Jam 8? Iya. Oh, jam 8 ya? Ya sudah selesai. Jangan. Jam setengah 9 aja ya, Pak. Setengah 9. Oh, Buat boleh. tanya jawab selanjutnya ya. Siap, saya percepat. Oke, ini sebenarnya slide-nya cukup banyak. Ini sudah saya sederhanakan. Oke, untuk mengukur itu kita biasanya dulu ilmu akuntansi belah atas, yaitu transaksi itu dari jurnal masuk buku besar, neraca saldo, kemudian kita pecah-pecah sesuai jenisnya masuk menjadi laporan-laporan keuangan. Hari ini terjadi transformasi dalam siklus akuntansi, yaitu dengan software. Bahkan kalau kita teliti, saya kalau teliti software kan sampai ke desain database-nya, karena itu memang keilmuan saya sebenarnya. Jadi Microsoft Accounting, kemudian ini misalkan saya sampai ke tabelnya. Ketika saya tabelnya, oh ternyata logikanya itu terjadi transformasi, lompatan bahwa tidak perlu lagi buku besar. Buku besar hanya view, kalaupun ada dia hanya di laporan, tapi bukan sebuah tahapan. Tidak ada staging. Kalau ada software yang pakai staging, pasti dia bilang, berhenti dulu ya, jangan input jurnal, karena kita mau staging, mau bikin neraca segala macam. Berarti ada problem softwarenya, arsitekturnya salah. Jadi pasti dia seperti ini saja. Transaksi dia akan mencetak jurnal. Jurnal di belakangnya ada setting saja, setting grup akun coanya, dia masuknya apa, aset, mutang, modal, pendapatan, beban, itu ada di setting saja. Mau laba rugi, mau arus kas, mau neraca, tinggal tarik saja sesuai setting. Postulat data terkecilnya adalah jurnal, selesai semuanya. Sesederhana itu kok teman-teman di programmer mengenalnya dengan mengquery saja. Makanya saya kalau teman-teman programmer saya jelasin sederhana kok, ayo, tapi saya pakai cara orang teknik ini jelasin akuntansi. Nah, saya bilang biasanya saya pakai ini dulu, oke? Biasa untuk menguasai akuntansi sederhana. Pahami logikanya, ada 2 persamaan, saya yakin teman sudah paham. Kalau ngajarin akuntansi, ngomong ke orang business owner, nggak usah terlalu banyak. Fokus di 2 persamaan akuntansi, harta sebenarnya hutang plus modal. Persamaan kedua adalah pendapatan dikurangi beban, yang itu menambah perolehan modal berikutnya atau laba yang ditahan, kan begitu ya. Kemudian berarti basis kas. Kenapa? Yang paling mudah oleh orang awam itu adalah kas. Kenapa? Dipikir kas adalah duit, uang dalam dompet. Dompet berkurang, kredit. Lawannya pasti debit. Ya sudah, kalau Anda mengeluarkan uang untuk beban, berarti kalau bebannya bertambah, kira-kira debit apa kredit? Oh, karena uangnya kredit, berarti pasti debit. Beban debit ya, debit. Itu kadang sederhana begitu juga. Kalau nggak hafal dengan persamaan akuntansi. Saya lanjut, saya percepat. Ini yang sebenarnya kalau mau training ke business owner, nggak usah panjang lebar. Kalau perlu jangan keluar dari materi berikutnya kalau ini belum beres, biasanya gitu. Udahlah, berlatih di sini saja. 2, 3 jam, 4 jam saya pernah dari 7 pagi jam 11 baru saya klik. Ini ruhnya akuntansi. Jadi kebetulan kakak saya di stan, pas berkunjung, walaupun nggak full ya, maka tolong ajarin saya beli buku, saya nggak paham. Kemudian kita belajar, saya belajar, oh ternyata klik. Dia bilang saya baru ngerti ini di semester 3 kata dia. Ya karena mungkin nggak fokus urutannya, gitu. Nggak sesuai style saya ke orang yang awam gitu. Oke, berlatih jurnal, saya skip. Nah tadi ya,
sebenarnya. Nah, apakah business owner, apakah UMKM perlu mengenal debit dan kredit? Iya, bagi saya iya. Dia cukup mengenal transaksi laporan persamaan akuntansi, kemudian mencoba berlatih jurnal. Berlatih jurnal ini harus tahu debit kredit. Kesalahan atau jamaknya hampir terjadi di semua tempat, itu salah mendefinisikan tentang debit dan kredit. Bagi teman-teman akuntansi ini sederhana, tapi bagi orang awam itu enggak begitu. Jadi kita harus pas ini nyampeinnya bahwa debit ini enggak ada hubungannya dengan kalau kita punya uang bertambah debit. Jadi seolah-olah begitu. Kesalahan umumnya terjebak anggapan bahwa debit ini udah sesuatu yang menguntungkan, berarti saya debit. Kalau mengerugikan, saya kredit. Padahal nggak begitu. Kita kembali ke persamaan akuntansi, debit itu adalah nilai kolom sebelah kiri, kredit sebelah kanan, dan itu harus balance di laporan neraca. Sesederhana itu, selebihnya berlatih. Nanti insight-nya bagi mereka yang sudah merasa, wow, ternyata ketika saya input di sini muncul di laporan neraca ya. Wow, ketika saya input di sini laporan laba rugi ya, tidak muncul di laporan neraca secara langsung, tapi muncul di bagian kanan bawah, yaitu tambahan keuntungan laba berjalan. Itu memberi insight lain. Nanti ngomong berikutnya, rasio segala macam, next diskusi itu nyambung. Ketika kita bilang ini loh harus kita optimasi. Bisnis itu intinya hutangnya, kalau bisa nggak punya hutang. Kenapa? Bagaimana sih asetnya harus kita optimalisasi? Karena kita harus menghasilkan pendapatan dari aset kita. Itu biasanya nyambung tuh diskusi, ya diskusi. Jadi begitulah caranya kami, kami orang teknik belajar akuntansi dan para pebisnis owner khususnya UMKM. Saya coba belajar akuntansi dengan cara ini. Nanti ada urutannya. Oke, saya lanjut. Izin bertanya, Mas Agus bisa? Bu Vera izin bertanya. Ya, gimana? Langsung aja. Gimana? Tunggu dulu, diselesaikan dulu mungkin ya Pak. Oke, baik. Enggak. Siap. Baik. Saya percepat biar nanti kayaknya biasa dapat ilmu dari Bapak Ibu semua. Silahkan nanti di ini. Bagian kedua tadi itu adalah mindset keuangan bisnis ya. Ini untuk bagaimana memanfaatkan pemahaman dasar persamaan akuntansi, memahami dua laporan utama neraca, kemudian laba rugi, syukur-syukur ditambah dengan arus kas. Nah, itu menjadi pondasi untuk apa sih? Nah, itu biasanya saya mulai lagi dengan mindset. Kami para pebisnis tuh butuh akuntansi. Kalau sekedar mencatat itu bisa dengan tools, tapi tidak cukup karena ada juga yang ketemu dengan, karena orang para pebisnis juga punya komunitas ya, mesti ngumpul sesuai dengan bulu yang sama ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa ke gunung ya komunitasnya gunung ya, pebisnis juga punya komunitas ya, ada ring-ringnya juga. Dan itu biasa kalau udah ngobrol-ngobrol mereka saling bertukar pandangan. Ada teman saya pebisnis yang bilangnya, saya tanya, Mas pakai apa sistem ininya? Kalau saya cukup dengan orangnya jujur, saya nyari staff yang jujur. Nah dia bilang gitu. Nah ini mindset yang harus kita bongkar, bahwasanya kita nggak bisa mengendalikan kecuali kita membangunnya dengan sebuah sistem. Sistem itu yang paling mudah saya mendefinisikan salah satu mazhabnya ini adalah PPT, atau ada yang menyebutnya PPP, People Process Technology, ada yang menyebut teknologi dengan platform ya. PPT ini adalah kunci dari sistem yang kuat. Ketika kita bicara akuntansi, mencatat keuangan, saya punya sistem akuntansi, sistem keuangan, perencanaan keuangan saya nanti biar bisa berjalan segala macam, nggak bisa lepas bahwa ada orang untuk jalanin proses, ada proses nggak ada orangnya mau jalanin apa. Ya, ada proses akan lebih mudah kalau dengan teknologi. Tanpa teknologi proses bisa gagal. Maka di tengah-tengah itulah winning program kita, itu adalah menggabungkan antara people, proses, teknologi. Prosesnya gimana? Proses bisnisnya gimana? Siapa yang jalanin? Gimana pemisahan tugasnya? Kemudian teknologinya apa? Karena teknologi ini akan berkaitan dengan SOP segala macam. Teknologi harus kita pilih. Ya, mau pakai sistem apa segala macam. Mau pakai Excel silahkan. Excel juga tools. Begitu. Lalu mindset yang kedua, pada kondisi bertumbuh, kita menggunakan akuntansi angka-angka itu untuk orientasi profit, oke? Karena itu lebih penting bagi UMKM daripada orientasi cash. Nah ini profit ini menjadi tolok ukur awal, karena biasanya
UMKM itu paling mudah melihat jumlah rekeningnya di bank, berapa tebal dompetnya, berarti bisnisnya bertambah. Wah, kemarin 10 juta, sekarang 12 juta bulan depan. Orientasinya di cash aja, hanya ngelihat tengok tuh rekeningnya nambah apa enggak ya. Sesederhana itu. Nah, itu harus dibongkar tuh. Bukan begitu. Kas bertambah, bisa jadi itu terjadi ketika kepercayaan tubuh berkembang dengan cepat, orang menaruh dana ke kita. Contoh kecil saja, bentuknya uang muka pelanggan misalkan, itu kan hutang sebenarnya. Tetapi ketika dia melihat itu hutang dia, pada itu uang panas sebenarnya, nggak boleh dong, kecuali itu padahal DP, deposit dari konsumen. Dia berpikir orientasinya cash bertambah kok saya pegang, bisnis saya tumbuh. Nggak begitu, tapi profit. Bagaimana profit ya harus tahu ukurannya. Nah, visi untuk akuntansi keuangan bagi UMKM itu adalah pengambilan keputusan. Karena sekedar mencatat saja. Nah, ini yang kadang ngapain sih repot-repot dicatat, uangnya aja masih sedikit. Justru dengan uang sedikit itu kalau termanage dengan benar, dia akan bisa tumbuh begitu. Jadi orang kadang-kadang bahwa apa sih visinya mencatat? Ya, kita kasih insight tuh. Nggak ada ceritanya bisnis besar yang tidak mengambil keputusan berdasarkan angka informasi finansial, nggak ada begitu. Logika universal pebisnis ini sebenarnya bukan hanya UMKM ya. Kalau kita bikin PPT atau presentasi ke BOD ya, Board of Director sebuah perusahaan korporasi misalkan, mereka nggak mau ngomong sangat detail-detail. Mungkin kalau proses cukup black box, kotak-kotak saja. Jadi nggak perlu terlalu detail. Karena yang kita ini orang-orang yang strategik. Biasanya para pengambil kebijakan, business owner, BOD, director itu nyambung dengan dua bahasa ini. Bisnis itu tidak akan keluar dari peluangnya apa, risiko apa. Anda ngomong 1 jam, nggak ada peluang di situ, nggak menarik. Anda ngomong 1 jam, tapi nggak ada risiko apapun yang berisiko untuk bisnis saya, dia menarik juga begitu. Tapi ketika ngomong bahasanya kalau nggak peluang, risiko ini berbahaya buat bisnis, saya harus kelola, mitigasi, saya harus transfer, peluang saya harus tangkap, kalau nggak saya bisa kalah misalkan, karena siapa yang nggak mengejar beradaptasi dia bisa terbunuh ya begitu. Jadi ngomongnya di sini ini bahasa general pebisnis pengambil keputusan. Kalau kita mau nyiapin 4 halaman saja PowerPoint misalkan ke director, nggak usah ngomong teori dasar teori segala macam, lewat tuh. Kita langsung direct. Kita bilang peluangnya ini adalah what-nya, peluangnya apa, risikonya apa. Kalau Bapak ambil ini peluangnya, kalau enggak risikonya seperti ini. Selesai. Biasanya nyambung tuh diskusi. Jadi program manajemen juga dimulai dari situ. Profil risiko setiap perusahaan berbeda. Profil risiko ya. Makanya kalau di risk management misalkan ya, maka memprofilkan risiko itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi program-program manajemen ya. Menarik sekali untuk dieksekusi, diturunkan. Atau peluang ya, peluang itu harus kita derivasi lebih jelas. Misalkan feasibility study itu mungkin rumusnya pakai IRR ya, atau ROI ya. Teman-teman bisa aja menampilkan rumus itu ke ini, tapi mereka terlalu itu bahasanya orang akuntansi nggak nyambung saya, misalkan begitu ya. Maka kita harus sederhanakan tuh bahasa peluang itu. Makanya kalau sekedar tools IRR itu juga sudah ada rumusnya di Excel. Ngapain kita repot-repot? Tetapi membahasakan itu dengan bahasa business owner itu yang mungkin lain. Makanya saya bilang kalau kita tidak mengukur dan tidak menggunakan dasar-dasar manajemen berdasarkan data-data finansial, maka ada peluang yang bisa jadi nggak akan kita tangkap. Bahwasanya peran utama pebisnis itu adalah aset allocator. Allocator itu adalah bagaimana alokasi aset itu harus tepat. Ini sederhana, tetapi memungkinkan kita sebuah bisnis itu tumbuh dengan ini. Karena setiap aset yang kita alokasikan, kita akuisisi masuk ke dalam neraca kita, itu memang harus optimal menghasilkan profit atau mengurangi risiko, gitu. Yang kedua, peran pebisnis itu adalah profit generator, pencetak profit, bukan sekedar omset. Ini dipahamkan tuh, apa itu omset, apa itu profit.
kalau Anda nggak bisa mengenerate laporan laba rugi, nggak bisa bedain mana ini profit, mana omset, ini udah banyak ya. Jangan ketawa, ini sederhana itu, walaupun omsetnya udah gede loh. Ada banyak pebisnis itu yang berawal dari pendidikan yang mungkin tidak terlalu tinggi, tapi punya intuisi bisnis yang hebat. Allah ciptakan dia, otaknya cemerlang, nangkep apa aja jadi duit. Tetapi kalau dia ngomong, diajak ngomong yang mungkin terlalu akademik, nggak bisa, nggak nyambung begitu. Itu nanti serahkan ke staff, Pak, tidak apa-apa, serahkan ke software, biar software yang bikin laporan. Tetapi jangan pernah Anda menghindar. Peran seorang pebisnis itu adalah setidaknya dua ini. Anda harus mengalokasikan aset dengan tepat. Yang kedua, Anda harus bisa mengenerate profit. Gitu ya gambarannya. Kemudian perannya, kalau kita tidak bisa, seorang pebisnis itu nggak aware sama data-data akuntansi segala macam itu, maka ada peluang yang bisa jadi nampaknya awalnya nggak berhubungan dengan akuntansi, tapi ternyata berkorelasi. Contohnya, organisasi tiba-tiba tidak sehat. Ada tim yang merasa lebih aman, ada tempat basah, tempat kering. Kenapa? Fraud bisa muncul. Wah, kalau bagian sana saya bisa ada tambahan ceperan-ceperan gitu ya. Karena dan tim yang lain jadi iri. Wah, aku nggak dapat. Rusak. Nilai value atau mungkin kultur budaya perusahaan bisa rusak. Itu juga bisa jadi ini. Kemudian nggak punya, memudahkan evaluasi bisnis untuk perencanaan jangka panjang. Bagi mereka yang punya data, mereka bisa mengevaluasi bisnis. Bagi yang tidak, apa yang mau dievaluasi? Karena dalam siklus manajemen POLC, planning, leading, organizing, controlling ya misalkan. Maka hasil kontrol kita, harus monitor kita itu menjadi unsur input untuk melakukan perencanaan lagi. Kan begitu, menjadi siklus yang terus berulang makin matang. Makanya nggak mungkin siklus organisasi itu akan sempurna, berputar, ketika dia tidak bisa melakukan monitoring. Perencanaan berikutnya pasti tidak akan kuat begitu. Kemudian peluang berikutnya adalah naik kelas, korporatisasi, konglomerasi. Mimpi bagi UMKM bisa IPO, melantai di pasar modal misalkan, ketika dia tidak memikirkan aspek-aspek finansial, apalagi mau naik kelas ya. Untuk level UMKM udah laku, tidak kepikir lah IPO, ini perusahaan keluarga. Tetapi semua orang punya mimpi. Hari ini misalkan ada peluang untuk ekspor ya, ada webinarnya AIC, itu Australia Indonesia Center ya, Bu Dr. Siti Madina juga salah satu kurator di situ. Itu semangatnya luar biasa untuk naik kelas, karena itu intuisinya sama, bahwa saya ingin go abroad, saya ingin tumbuh segala macam, begitu ya. Memudahkan platform kerjasama hubungan investor pengelola bisnis, ini juga menjadi sebuah materi sendiri. Ini juga menarik untuk bisa dibahas ya. Kalau saya memang memakai kalau di Muslim, teman-teman mungkin juga bisa membahas kajian yang lebih mendalam. Oh iya, ini pasti Muslim semua ya, mohon maaf. Kita langsung saja. Jadi seperti Rasulullah ketika dia membawa harta Khadijah atau yang lain itu diperdagangkan, maka di situ ada hubungan antara sahibul mal, pemilik atau investor, dengan mudorib, yaitu pengelola. Mudorib itu bukan orang gajian, tapi dia mengambil profit, pembagian untung bersih dibagi ketika selesai proses kerjasama. Kalau karyawan digaji, tidak punya risiko dia. Kalau mudorib, dia bisa aja di akhir penjualan merugi. Ya, dia nggak dapat apa-apa juga, rugi waktu, rugi energi. Kalaupun dia makan, saya harus makan dong setiap bulan. Gimana dong saya sebagai pengelola kok nggak boleh ngambil gaji? Ya, Anda ngambil tapi dari bagian yang sebenarnya bagian modal kerja yang sudah dialokasikan untuk Anda, hutang sebenarnya, hutang untuk Anda, gitu ya. Nanti harus dikembalikan. Nah, itu bahasanya menarik, tapi ternyata berjalan di beberapa skema kerjasama. Tapi kalau kerjasama nggak ada pondasi finansialnya, siapnya sukses, siapnya gagal. Kalau gagal ya sudah beres, tinggal say hello, kemudian pulang masing-masing, ya udah salaman, nggak ada masalah. Tapi kalau sukses, uangnya banyak, berantem tuh. Saya ada teman satu kos-kosan, sedih saya. Kenapa? Ketika tumbuh bisnisnya pecah, nggak menyapa sekarang, nggak saling nyapa. Ternyata uang bisa memisahkan persaudaraan. Jadi teman-teman ketika
para pebisnis awalan, startup, ingin maju, nyari angel investor atau lagi berkolaborasi, kemudian tidak memakai dasar-dasar akuntansi, itu nggak peluang untuk besarnya itu biasanya nggak tumbuh lama gitu ya. Jadi peluang-peluang itu akan ini, risikonya terbunuhnya bisnis karena kurang kas atau salah arus kas. Saya cantumin pertama karena ini adalah pengalaman hidup saya. Jadi saya cantumin pertama karena itu saya paling ngerasain. Kemudian sulit bertumbuh, muncul banyak friksi internal kayaknya ini, atau insiden keuangan yang mengagetkan. Ya, ada banyak masa-masa internal, ada insiden keuangan mengagetkan. Jadi manajemennya pemadam kebakaran, ada api di sana padamin, bingung lagi ada api di sana begitu. Tapi tidak pernah punya desain gimana api itu jangan sampai dikelola mitigasi tidak muncul api. Begitu. Sulit tumbuh, habis energinya karena jadi pemadam kebakaran. Bisnisnya nampak lancar tapi uang nggak pernah ada. Nah, ini juga nampaknya ramai, karyawan banyak, orang wirawiri segala macam, ngirim ke sana kemari. Tapi ini nengok uang nggak pernah ada karena nggak jelas alokasinya. Potensi fraud ya, karena dari karyawan karena longgarnya pengelolaan keuangan. Ini juga sangat berisiko dan hampir semua pebisnis pasti ngalamin. Karena itu Allah menciptakan ada cahaya, ada kegelapan. Allah tidak menciptakan sebenarnya. Kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Tidak adanya orang mau mengambil hidayah, bukan Allah yang menakdirkan dia untuk menjadi jahat, pencuri, korupsi uang perusahaan, tapi tidak ada cahaya yang dia ambil, begitu ya. Jadi akhirnya gelaplah hatinya. Itu hampir semua pasti ngalamin, nggak bisa menyaring sedetail apapun di edukasi, potensi itu senantiasa ada. Maka ketika dimanage dengan benar, nggak dimanage dengan benar aja potensi itu senantiasa ada, apalagi nggak dimanage bisa bablas gitu ya. Lemahnya aspek perencanaan. Oke, tadi sudah ya, bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, masih ada waktu ya. Program manajemen keuangan tadi saya bilang, saya sampaikan ini ya. Jadi program itu dari peluang dan risiko yang paling mudah ditarik, paling mudah dieksekusi dan cepat mereka kita ajak diskusi. Ayo kita bikin program manajemen keuangan yuk. Apa sih? Makanya basisnya tetap tim. Kita bikin tim, nggak bisa nggak. Ada tata kelola atau governance. Contohnya misalkan segregation of duties. Kemudian ada siklus, bahwa tim itu menjalankan proses. Prosesnya apa? Siklus keuangan, manajemen keuangan, begitu ya. Ini salah satu yang coba saya suarakan ke teman-teman semua yang di bisnis itu ya, untuk memisahkan antara orang-orang yang di operation dengan orang-orang yang di accounting and finance. Mau dijadiin satu silahkan. Kalau kelas bisnisnya accounting sendiri, finance sendiri, it's okay, itu ideal. Tapi kalau enggak apa-apa. Tetapi pemisahan operasional bisnis dengan orang finance harus berbeda. Karena sekalian untuk menjadi alat kontrol dan alat bantu audit orang-orang yang di operasional. Contohnya orang finance-nya itu berkaitan dengan kas bank, dia yang pegang, orang finansialnya yang jualan. Jangan sampai orang jualan juga terima duit, orang jualan juga yang ngembaliin duit. Waduh, kacau kan gitu. Itu contohnya. Jadi ketika dia sudah ada fasenya, sekecil apapun pisah pada bagian ini. Itu biasanya gitu. Gimana ininya? Saya usulkannya di sini. Jadi kalau operasional bisnis, ya kok bisnisnya perdagangan, jasa, manufaktur, sesuaiin lah. Saya di manufaktur ya, saya ada proses-proses yang saya ini dari beli bahan, inbound logistik, kemudian dari purchasingnya itu proses, di cutting, sewing, finishing, segala macam itu. Di perdagangan mungkin bagaimana beli, masuk ke gudang, mau dicat persediaannya seperti apa, itu di level operation. Di atasnya itu ada alat kontrol. Makanya saya bikin sistem kalau di neraca.id itu tidak semua yang di operasional itu langsung mempengaruhi laporan keuangan, tapi menjadi prajurnal ya, atau sesuatu yang harus di-approve dulu oleh bagian akuntansi agar nggak ngerusak laporan keuangan. Kalau saya yakin buktinya jelas, tanggalnya nggak ngaco, saya klik, saya proses. Oke, saya setujui, masuk, dia akan menjadi masuk ke laporan keuangan. Itu sekali untuk ngontrol orang operation. Contohnya misalkan ini pengontrolan rekening koran misalkan.
Kalau itu diserahkan orang akuntansi, maka menjadi alat kontrol orang operation di penjualan. Ini kenapa ya? Kok ada transfer lama, kok nggak dimasukin, nggak diakui sebagai pembayaran? Nah itu bisa ini. Atau kemarin baru dapat cerita tentang saya baru rekrutmen, sedang proses rekrutmen untuk sebuah divisi leader. Kemudian saya tanya apa yang terjadi di perusahaan Anda sebelum ini. Nah, kemudian dia cerita salah satunya itu adalah penggelapan atau kecurangan memanfaatkan kartu kredit perusahaan. Si ownernya nggak paham, kartu kreditnya dipakai untuk iklan, sama semuanya iklan Facebook, tetapi iklannya untuk barangnya dia sendiri. Sampai segitunya canggihnya ya. Kalau kita nggak detailan gimana? Kalau kita nggak mampu kontrol bisa. Oke, sebagian aspek perencanaan, evaluasi kelas bisnis Anda saat ini dan buat perencanaan sistem keuangan. Itu sederhananya urutannya ketika kita bicara implementasi sistem akuntansi cukup 3 saja. Nggak usah muluk-muluk. Ini saja kalau dipegang menjadi senjata yang dahsyat. Kalau dipakai beneran, kan begitu, akurat dipakai beneran. Karena tools itu hanya alat bantu. Bagi seorang pendekar, sendok garpu bisa membunuh lebih efektif daripada pistol di tangan amatir. Pistol di tangan amatir bisa melukai dirinya sendiri. Padahal itu sebuah alat tools membunuh yang cepat, kan gitu. Lebih hebat daripada sendok garpu. Pakai Excel tapi ternyata mampu menghadirkan laporan ini dan dipakai, itu jauh lebih berharga daripada pakai SAP yang harganya sekian miliar annually bayarnya ya. Nggak begitu cara berpikirnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan korporat itu pakai software mahal itu biasanya aspek politik ya, kawan-kawan kita cerita ini. Itu banyak aspek lebih ke intangible asset yang bisa naik ketika di pasar saham segala macam. Oke, biasanya ketika kita bicara ukuran pondasi finansial bisnis itu nyoba ngambil 3 ini saja, sederhana saja, sehingga ini paling mudah. Meskipun ukurannya banyak, rasio keuangan ada 4, itu silahkan saja. Tetapi next saja, next urutannya. Katanya saya bilang, kalau kita cekokin langsung mabuk. Yang ini saja bisa berhari-hari belajarnya. Kita cekokin cuma mabuk itu akhirnya muntah, semua nggak ditelan, nggak bermanfaat buat bisnis. Sederhana saja, kita bicara net profit, urutannya gimana? Ini saja, ketika kita bilang Anda mengenerate profit di bisnis Anda, ini ada jalur ceritanya, ada rumusnya, panjang kali banyak, margin kali banyak kali sering, itu rumus dasar. Kemudian nanti ada soal costnya makin hemat atau tidak. Kalau soal pendapatan atau omset, begini rumusnya. Itu nanti ada urutannya menjadi net profit. Ada 4 langkah. Setiap langkah itu bisa jadi program. Contohnya begitu. Ini saja baca laporan bisa jadi program. Program naikin profit. Ya kan, kapan nanti bisa diekstrak di situ. Operating cash flow, karena ini nafas. Saya yakin teman-teman sudah paham juga. Kalau kita nggak makan, ada yang bilang kita masih bisa hidup sampai 21 hari. Kalau nggak minum, ada yang bilang nggak bisa hidup sampai 4-5 hari, katakanlah. Saya nggak tahu persisnya ya, nanti bisa dicari. Tapi kalau kita tidak nafas, saya pernah ikut semacam diklat sederhana untuk orang awam untuk penanggulan kegawatan daruratan ya. Maka katanya yang saya ingat waktu itu, kalau tersumbat nafas kita, maka 4 menit mati manusia. 4 menit saja mati. Jadi operating cash flow adalah nafas kita. Nggak ada gaji, nggak bisa kita bayarin karyawan dengan persediaan. Ini persediaan saya numpuk sekian miliar, tenang saja kalian. Nggak bisa, hari ini anak saya perlu makan. Mana gaji saya? Nggak bisa. Return on asset, tadi saya bilang bahwa tugas pebisnis itu adalah mengalokasikan aset yang produktif. Nah, itu penting ditekankan. Oke, kemudian ada budgeting ya, karena budgeting ini aspek perencanaan ini yang paling berat. Merencanakan sesuatu by angka. Saya sendiri ngalamin ya, nggak mudah ini. Teorinya ngerti, software kita bisa bikin, tetapi membudgetkan sesuatu, mengevaluasi itu butuh kesabaran, butuh duduk dan perenungan ya begitu. Jadi ini harus disiplin. Dan saya nyampein ini belum tentu saya ini ya, di bisnis saya sendiri itu budgeting ini masih
sepotong-sepotong ya, masih belum bisa seperti di korporasi yang integral gitu. Itu. Jadi begitu bahwa akuntansi keuangan yang baik itu akan mendukung proses scale up. Ya. Ini yang perlu kita tekankan. Kita semangati ke teman-teman semua bahwa, dan ini bisa menjadi peran teman-teman yang memang bergerak kuliah, akademisi, atau teman-teman yang memang betul-betul mendedikasikan mencari ilmu di bidang ini, itu untuk betul-betul bikin sebuah pemahaman bahwa ilmu ini akan membuat operation bisnis Anda makin sehat. Dan ada peluang di situ. Pendanaan dari investor contohnya misalkan, atau dukungan perbankan kalau misalkan ingin memakai pendanaan dari bank. Mungkin itu saja, selebihnya saya menunggu feedback dari teman-teman semua. Kalau ada tambahan dipersilahkan. Sekali lagi ini inisiatif dari saya dan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus Widodo atas pemaparannya. Di sini acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tadi sebelum acara dimulai ada sedikit challenge, yaitu di dalam hal ini apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, mangga Pak. Ini cerita UMKM tadi ya Pak. Ingin menjadi pemimpin. Jadi teman-teman punya semangat itu, coba dulu. Nah ini masih kuliah tapi ini luar biasa ya, saya senang sekali. Kalau soal ingatan kita ini lemah, ya begitulah manusia ini. Ya kita bukan Imam Syafi'i yang hafalannya kuat ya. Mungkin kalau Imam Syafi'i sekarang ditaruh di ukuran IQ hari ini jebol itu indikatornya ya, karena mungkin sangat cerdasnya. Kalau kita kan sudah justru karena kelemahan kita inilah kita harus mencatat begitu. Karena kita lemah, ya kita catat. Nah, catatan yang paling sederhana kan memang akuntansi ya. Karena itu double entry accounting lah ya. Double entry accounting ini adalah catatan yang paling ya hari ini paling mudah untuk menjembatani secara komprehensif. Oke, tadi langsung ke teknis. Untuk software ya neraca.id ini hanya salah satu tools saja sebenarnya. Mau dipakai, alhamdulillah nanti bisa nemuin teman jadi promosi saya. Enggak harus dengan neraca.id. Jadi dengan Excel pun dipersilakan. Teman-teman sampai ikut pelatihan saya itu saya kasih gratis ya sebenarnya. Enggak harus pakai software saya, enggak ada masalah. Jadi cuman beberapa yang kalau pakai Excel akan kesulitan kalau nggak pakai sistem. Kalau mau pakai gratis ada Microsoft Accounting Express yang zaman dulu dan itu obsolete sayangnya. Itu desain sistemnya bagus. Untuk stok kalau di kuliah kan ada itu ya. Tadi ada stok itu ada dua metode valuasi persediaan dan metode mencatat persediaan. Kalau metode valuasinya itu ada dua, yang perpetual sama periodik. Bagaimana kita terus-menerus mencatat setiap transaksi secara terus-menerus, atau periodik berdasarkan stok opening awal bulan, persediaan stoknya jangan diingat-ingat. Sesederhana pun harus ditulis, stoknya pakai Excel pun harus ditulis. Nggak setiap hari dicatat, berarti minimal yang periodik setiap akhir bulan misalkan harus dicatat stok opening pakai metode periodik. Ya, kalau perpetual berarti perpetual terus-menerus. Untuk valuasinya ada 3 kan, yang di Indonesia yang diakui pajak ada 2, FIFO dan moving average atau rata-rata tertimbang yang bergerak. Ya, LIFO tidak diakui di pajak. Tapi yang paling mudah adalah moving average, dan ini yang untuk software menurut saya paling ideal. Makanya saya pakai moving average atau rata-rata tertimbang. Nah, kalau pakai software maka tidak perlu sebenarnya memaksa untuk melakukan stock opening setiap periode, karena sistem sudah bisa menghitung secara otomatis. Misalkan nilai persediaan ketika pembelian perolehan dibagi secara proporsional, harga perolehannya berapa. Kemudian dia akan dicatat secara otomatis dengan mengecek dia masuk gudang mana, kuantiti di gudang itu berapa, di rata-rata menjadi harga rata-rata, nilai persediaan rata-rata per pieces di gudang tersebut. Itu kan by system. Mabuk kita untuk pakai Excel. Nggak mungkin kita, hampir ini. Kecuali kalau itu adalah proyek-proyek besar, ya, yang penghitungannya ini, dan tidak, kalau kita perdagangan, basisnya adalah di persediaan.
Kalau jasa itu lebih sederhana, itu memungkinkan itu dilakukan secara manual pakai Excel. Tapi ketika perdagangan kita akan lebih mudah, ya bisa aja manual, tapi sebenarnya nggak efektif, gitu ya. Jadi pakailah software yang mencatat secara utuh nilai persediaan, bisa mengeluarkan laporan mutasi persediaan, bisa mengeluarkan kartu stok. Terserah mau pakai. Dan hari ini pelajaran tentang metode pencatatan dengan periodik itu karena memang keterbatasan teknologi. Kalau saya menghitung terus ya habis waktu saya, kapan saya jualan, saya ngitung aja terus begitu, kan begitu. Makanya lah dipermudah untuk persediaan yang sangat cepat, toko-toko yang sangat cepat disarankan, ya sudahlah kalau yang nggak susah begitu kita pakai periodik. Setiap akhir bulan stok opening, nanti kita hitung HPP-nya berdasarkan stok opening tersebut, nilai HPP, harga pokok penjualannya dari itu. Padahal tidak begitu kalau pakai software, nggak ada masalah, karena software otomatis menghitung HPP ketika terjadi cost COGS ya, cost of goods sold itu terjadi otomatis, jurnalnya otomatis gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk hari ini sebesar apapun kalau pakai software perpetual itu sudah yang paling ideal gitu. Jadi gimana caranya, ya udah silakan dipilih. Nah, coba aja ya di demonya, misalnya di Zair Accounting, di jurnal.id, di neraca.id, banding-bandingkan yang cocok, karena nggak ada yang one size fit all ya, nggak ada baju yang cocok untuk semua ukuran manusia. Ya berarti, oh saya cocoknya ke sini, ya silakan. Kalau nggak cocok, nah itu mungkin belum rezekinya neraca.id misalnya, nggak ada masalah. Gitu. Baik, jadi jodoh-jodohan ya Pak Agus. Oh iya, sistem itu ada kliknya. Sistem itu juga, oh ini mudah bagi saya, ya pakai yang mudah begitu. Sama-sama aja kok. Kalau double entry accounting itu nggak akan jauh, nggak akan tiba-tiba ngacel laporan neracanya beda, nggak akan, sama semua. Rumusnya sama semua. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Saudara Ayi, apakah terjawab? Terjawab ya. Sudah sangat jelas ya Pak Agus menerangkannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Fasli Rashid. Izin bertanya Pak, saya Fasli Rashid Widyadi, bagaimana caranya menjalankan bisnis pakai neraca di masa pandemi? Apa saja persyaratannya? Mungkin itu seperti tadi udah dijelaskan ya Pak. Ya, sebenarnya sama ya. Mau pandemi atau enggak pandemi, masa akuntansinya berbeda? Sama aja ya, soalnya pakai software. Bisa di handphone juga? Bisa. Kan memang desainnya banyak ke desktop ya, web-based. Tapi pakai handphone juga dia akan responsif. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini dari Bapak dosen kita, Bapak senior Pak Dodi Suprianto. Beliau adalah Direktur Bank. Pertanyaannya adalah, Pak mau langsung nanyanya atau mau saya bacakan Pak? Silahkan. Boleh. Langsung aja Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu Pera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Widodo. Salam kenal. Salam kenal Pak. Pada umumnya UMKM itu banyak kelemahannya di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apakah itu tentang manajemennya, tata kelola keuangan, produksi, ataupun dari sisi pasar. Nah, terkait dengan apa yang tadi materi disampaikan itu banyak yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara memisahkan harta usaha dengan harta pribadinya, karena UMKM ini kan tidak pernah memisahkan harta itu, sehingga kalau dilakukan pencatatan itu dia mengalami kebingungan gitu ya. Dan kalau kita tadi secara teori akuntansi itu adalah seni mencatat, ya kadang kan dipuyengkan dengan harus mencari mana harta usaha mana ini gitu ya, sementara dia harus berproduksi. Dan saya sepakat seperti tadi yang disampaikan itu 3P, kalau menurut saya 3P plus TI gitu ya. Ada produk, ada proses, people, dan juga teknologi informasi. Itu bisa mendukung terhadap pencapaian laporan keuangan. Jadi intinya, apakah kondisi dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi, itu bisa tidak memisahkan harta perusahaan, karena UMKM ini banyak yang tidak jalan.
Ya. usahanya. Seperti saya itu mendampingi anak-anak untuk usaha pariwisata, itu juga mandek total, sehingga apa yang harus dicatat gitu ya. Itu mungkin Pak Agus, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dadi. Ya Pak, terima kasih Pak dosen. Saya sebenarnya menunggu wejangan ini. Harusnya bagaimana? Saya mohon dikoreksi nanti kalau salah. Sedikit sharing saja. Tidak, pandemi sebenarnya sama. Peluang itu hanya berguna bagi orang yang siap. Termasuk risiko itu akan berbahaya bagi orang yang tidak siap. Meskipun kadang kita terkaget-kaget karena tidak semua risiko bisa teridentifikasi. Contohnya 2 minggu ini kirim barang saya ke Taiwan ada problem karena mereka lockdown. Gimana saya bisa memprediksi mereka lockdown? Nggak bisa, nggak ada begitu. Nggak ada area yang memang untouchable ya. Kita Allah itu yang ngasih semuanya. Allah ngasih rezeki, Allah nahan tuh Allah. Ini udah bismillah lah. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk pencatatan kita amburadul. Kalau misalkan kita mengenal dengan priv ya, bagaimana ketika modal itu saya ambil untuk kepentingan pribadi misalkan, saya harus konsisten itu. Makanya untuk kelas yang memang dia ini kesalahan paling mendasar. Ada 5 kesalahan UMKM dalam pencatatan keuangan. Nah, yang nomor 1 adalah tidak memisahkan antara keuangan bisnis dengan perusahaan. Karena tidak dipisah, maka dia tidak bisa memantau bahwa sebenarnya bisnisnya ini benar atau tidak. Just mau nggak ada catatannya, tinggal nggak usah ada jurnal, nggak ada transaksi, nggak ada jurnal. Berarti oke, bisnisnya berhenti. Bukan berarti kemudian kalau mau dipakai ya ada statusnya, memang ini saya pakai, ini saya pakai ya memang harus. Dan itu disiplin terhadap diri sendiri untuk memisahkan rekening. Contohnya paling sederhana adalah memisahkan rekening. Itu hari ini sebenarnya dimudahkan sekali dengan teknologi. Kalau zaman dulu karena cash itu gampang ketarik-tarik. Tapi hari ini dengan dunia digital ini sebenarnya memudahkan. Kalau teman-teman daftar ke mobile banking, saya di Bank Syariah Mandiri contohnya, kita buka rekeningnya dari app langsung aktif. Kita datang, ATM-nya juga langsung dikasih, hari itu juga langsung jadi. Apa alasannya untuk kita tidak memisahkan? Kita bayarnya juga sebagian besar transaksi kita hari ini bisa cashless, ya kan? Sebagian besar loh. Ngambil ATM kan makin jarang-jarang. Kita ke Indomaret pakai ATM, ke ini pakai ATM, minimal ATM. Kalau nggak gitu kita top up pakai pembayaran digital. Artinya mudah kalau basisnya digital, karena biarlah pemisahannya di awal. Cuman kalau kita mainnya dulu, saya pernah ngasih tips amplop ya. Saya ngasih tips saja tidak bisa konsisten Pak. Saya ngasih amplop, ini amplop ya, amplop alokasi keuangan. Ternyata untuk konsisten itu karena ini mendesak, kemudian nggak sempat ke ATM, kan dibuka amplopnya itu yang lain. Nah itu kan jadi problem. Tapi kalau misalkan digital hari ini saya merasa lebih mudah. Nggak jadi alasan untuk, benar sekali tadi wejangan Bapak bahwa jangan sampai nih banyak masalah sebenarnya di UMKM ini. Kemudian kita perparah dengan perilaku kita yang sembrono dalam memakai aset berupa cash. Cash ini adalah nafas. Jadi jangan main-main, dan itu perlu kontrol jiwa ya. Kita beli sesuatu pribadi, ini bisnis kondisi hari ini begini. Justru dengan pencatatan jadi alat kontrol bahwa ini kita belum saatnya nih beli motor baru misalkan. Enggak apa-apa kok orang lihat kita pakai motor lama, karyawan kita motornya lebih bagus, enggak turun ke kemuliaan kita, enggak ada problem begitu. Tapi kalau enggak, maka justru bisnisnya bisa mengontrol. Kalau saya secara pribadi ya, mengontrol kemauan-kemauan yang belum waktunya. Nanti ada waktunya saya bisa beli, mereka nggak bisa beli kok, begitu. Ada waktunya saya panen, ada waktunya ini, begitu. Itu kesadaran untuk memisahkan itu justru enjoynya karena kita merasa tenang setidaknya, karena beban pengusaha itu sebenarnya bukan grade kehidupannya turun. Biasanya kalau aduh bisa gaji apa enggak ya, aduh itu lebih berat itu daripada sekedar alas motor hilang isnat itu cuma barang yang
di besi yang dikasih roda ada waktunya hilang atau ada waktunya rusak, ada begitu aja, sederhana itu. Tapi begitu berhubungan dengan manusia ya, tim yang kita bangun, jiwa-jiwa yang kita hidupkan, kita bangun badannya, kita bangun jiwanya. Ya, hari ini tadi sempat ini karena ini saya juga lagi ada ini tim-tim leader ini kita kumpulin karena mereka lah yang sebenarnya infrastruktur rezekinya bersama kita. Makanya kalau kita sembrono, ya nak udah mendalik lah ini. Bapak ini nanya begitu tuh seperti tausiah buat saya. Ayo jangan sembrono ya. Ayo lebih disiplin ya. Karena kan namanya manusia Pak. Kadang di jalan itu juga, aduh ini ATM ini mana ini kok nggak ketemu ini bos. Udah pakai dulu nanti catat nanti kan. Itu kan juga godaan tuh. Saya ngalamin Pak. Tapi memang mau nggak mau harus teorinya tahu, kita mesti konsisten di situ. Moga-moga menjawab dan bukan menjawab ya. Saya terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Pak Dodi? Apa sudah ini terjawab? Sementara cukup. Terima kasih. Nanti kita diskusi kembali. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak Agus. Siapa Dodi? Mungkin Pak Agus bisa share nomor kontaknya ya Pak Dodi ya, supaya kita bisa latihan secara langsung softwarenya. Mungkin ini sangat tertarik sekali kita, soalnya kalau biasanya di kelas kita cuma teori-teori, ternyata ada satu yaitu buku besar itu bisa di skip ya Pak, yaitu dengan coba. Wah ini menarik sekali, tinggal klik query begitu ya Pak Agus ya. Saya juga langsung jadi pengen langsung nanya Pak Agus tentang softwarenya. Saya udah penasaran banget. Tadinya saya berharap Bapak bisa langsung demokan itunya, apa namanya, softwarenya. Mungkin nanti Bapak juga bisa kolaborasi dengan kami pelajaran sistem informasi akuntansi barangkali Pak. Terus ada kolaborasi juga tentang audit sistem informasi. Nah selama ini kita menggunakan activity Excel, Active Data for Excel. Tapi karena itu sistemnya masih trial gitu, jadi kita belum bisa sempat menggunakan. Nah, kita pengen tanya tentang gimana sih cara mengaudit sistem itu buat audit sistem informasi, caranya bagaimana, kemudian menggunakan bisa men-skip buku besar itu. Wah, itu sangat menarik. Dengan menampilkan COA, nomor-nomor COA atas akun-akun yang disajikan gitu ya Pak. Ya. Siap. Selanjutnya nanti Bapak bisa share kontak teleponnya, izin ke Ibu Siti Mardiana karena ini sangat menarik. Ya. Sudah saya sampaikan chat saya untuk ini. Cuma yang satunya itu personal, sampai ini aja kalau dari kelas ini biar nggak kehilangan. Iya, terima kasih. Sanatnya. Tapi kalau yang publik ada yang kedua itu silakan aja. Ya. Siap, enggak nuhun Pak. Selanjutnya ini ada yang masih mau bertanya langsung katanya Pak, dari siapa ini? Dari kelasnya Ibu Helin, yaitu Bapak Muhammad Taufik, mangga. Ibu. Setelah Bapak Muhammad Taufik langsung Ibu Yeti. Habis itu selesai ya, tidak ada pertanyaan, kita bacakan kesimpulan. Dan mungkin Bapak mau demo sedikit Pak Agus. Oh boleh. Setelahnya, mangga. Siapa? Bapak Muhammad Taufik. Yo. Assalamualaikum Pak. Saya tadi udah menyimak ya Pak, mengenai peluang yang bisa didapatkan UMKM dari tata kelola keuangan yang baik. Nah, peluang peningkatan profit, peningkatan skala bisnis dan lain sebagainya. Lalu saya juga sepakat tentang efektivitas pemisahan antara operasional, proses akuntansi dan finance. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, Neraca.id ini kan dari ketiga elemen tadi yang kata Bapak, yang tengahnya itu adalah sistem, people, proses, dan teknologi. Neraca.id ini kan menyediakan teknologinya Pak. Ya.
seandainya UMKM dengan owner yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang minim mengenai tata kelola keuangan, lalu memiliki sumber daya yang minim juga untuk meng-hire orang-orang yang misalkan ditempatkan di bagian akuntansi dan finance itu, di mana itu kan efektif sekali dengan cara dipisahkan seperti itu. Nah, dengan sumber daya yang minim itu memungkinkan tidak UMKM berkolaborasi dengan pihak eksternal begitu Pak, yang menyediakan people dan merencanakan prosesnya itu Pak. Nah, seandainya jika bisa pihak eksternal itu menyediakan people dan proses, ada nggak Pak saran bisnis model seperti apa atau nasihat mungkin dari Bapak yang sudah berkecimpung lama begitu dalam dunia ini dan mendirikan startup yang berkaitan dengan hal ini begitu, adakah nasihat sepertinya bisnis model seperti apa gitu Pak yang cocok untuk pihak eksternal ini supaya nanti bisa menyediakan servis pada penyediaan people dan prosesnya itu loh Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya Pak Agus. Mungkin Pak Agus sinyalnya ini ya, sinyalnya terganggu, mungkin kita tunggu Pak Agus masuk lagi karena dari foto video beliau tidak bergerak. Baik Bu. Kalau misalnya kita ada usulan-usulan nanti yang mau disampaikan ke Pak Agus, apa kita mau mengadakan, Bu Siti, saya izin ini menarik sekali dengan Pak Agus. Mungkin nanti kita melanjutkan kelas sistem informasi akuntansi, mungkin adanya di semester depan, sama audit sistem informasi, karena kita juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan membuat sistem pelaporan keuangan dan mengaudit sistem yang digunakan oleh klien untuk yang jurusan auditing itu. Ini sambil menunggu. Sudah izin lagi. Iya, udah masuk lagi ya, Mbak Agus ya. Tadi terdengar sampai mana Pak? Halo. Ini terganggu lagi jaringannya, mungkin dia lagi mengerjakan proyek di luar daerah ya Bu Siti Martiana. Ya, katanya tadi di daerah Kiara Payung gitu, di Jatinangor ke atas. Jatinangor ke atas ya. Tapi bisa diberi kesempatan menjawab kan ya Bu? Masih ada waktu. Iya ada. Mangga Agus sudah masuk lagi. Suara saya jelas. Saya Ya, silakan. Saya izin videonya saya matikan ya. Oke, silakan Pak. Ini membaik. Oke, tadi itu saya pinjam kuota XL-nya staff saya karena simpatinya bermasalah. Oke, soal bisnis model. Jadi karena itu tools, maka harus memang di jembatan bisnis model. Tapi yang pertama, bisnis ownernya harus belajar. Oke. Yang kedua, memang kita perlu mitra karena memang dunia ini hari ini eranya era kolaboratif. Bagaimana kita mengkolaborasi potensi. Makanya untuk implementator sebenarnya tim kami ini merasa nggak mungkin karena kami orang teknik juga dan terbatas ininya. Sebentar, mohon maaf. Gimana? Enggak habis tadi bilangnya. Nah, oke. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Kebetulan memang karena hari ini lagi jalan tim untuk akuntansi pemerintahan ya dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 13.
tim saya ngerjain di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Akhirnya kita, ternyata bahasa akuntansi ini general, mau dibawa ke non-profit, mau ke bisnis, mau ke pemerintahannya sama, dan banyak yang belum ngulik juga. Akhirnya kita masuk ke situ. Nah, yang membina untuk mitra implementator ini yang belum jalan, ceritanya begitu. Sehingga beberapa yang kemarin di Malang, Pak, ada nggak yang bisa bantu kami untuk pendampingan? Waduh, itu yang saya jadi problem. Saya berharap nanti ada teman-teman di sini, anak-anak muda yang mungkin punya ilmu, nanti bisalah, karena memang model bisnisnya impor itu nanti ada bagian, jadi bayarnya ULB ya, unit lisensi berlangganan, itu nanti prosentasenya akan sebagian itu menjadi hak implementator selama kliennya pakai, maka sebenarnya prosentasenya itu adalah hak implementator, begitu ya, karena dia mendampingi terus dan bertumbuh dan akan memberi masukan kami ke tim teknis, ke programmer kami, ini Pak ada bug namanya sistem, mungkin juga ada lubang, Pak ini ada pengembangan lebih bagus begini, nanti jadi mitra kami untuk pengembangan dan dia bisa mengimplementasikan. Jadi itu kolaborasinya. Jadi saya berharap para praktisi dengan tools ini bisa melakukan pembinaan ke UMKM, kemudian operasionalnya juga didukung, bahkan ya moga-moga kalau pembinaannya banyak ya bisa menjadi profesi juga ya. Jadi profesi untuk praktisinya jalan, tools ini akan memberikan sebagian dari lisensinya, unit lisensi berlangganannya itu ada share untuk implementator gitu. Dan itu saya pikir dilakukan oleh semua orang hari ini, yaitu melakukan kolaborasi, karena nggak mungkin lah semua dilakukan sendiri. Dan untuk edukasi ini yang paling berat, karena rata-rata UMKM ingin didampingi langsung. Itu UMKM ingin aku diajari dong, sekedar setup saldo awal aja bingung misalkan gitu kan. Nah itu mungkin juga tidak bisa diabaikan, bahwa kita perlu pendampingan. Nah itu mungkin buat Kang siapa tadi, Muhammad Taufik iya Pak yang bertanya ya. Iya itu Pak, nanti kalau jenengan atau Anda ingin berpikir bisnis juga apapun itu, saya pikir juga pemikiran untuk kolaboratif memasukkan entitas lain dalam bisnis kita asal win-win solution itu memang harus difikirkan. Apapun model bisnisnya, ada buku yang bisnis model canvassing itu bagus sekali itu. Ada beberapa model bisnis yang bisa dicontoh dan menjadi inspirasi. Tetapi hampir semuanya hari ini contohnya yang berkembang itu yang multi-sided bisnis model. Yang contohnya Gojek lah, Gojek itu multi-sided banget itu, karena semua orang dirangkul mencoba diaktifasi gitu ya, ya drivernya, ya orangnya, ya ini segala macam kan dirangkul bagian dari entitas ekosistem. Begitu. Moga-moga menjawab. Ada lagi kayak yang saya kelewat tadi soalnya sinyalnya kurang ini. Bagaimana Pak Taufik, apakah menjawab? Waktunya masih ada Bu. Masih sedikit lagi 2 menit lagi. Ada yang lain lagi yang tapi enggak? UMKM ini memungkinkan Pak. Maksudnya memungkinkan menggunakan servis ini gitu Pak, jasa ini gitu. Atau ukurannya terlalu kecil untuk menggunakan pihak eksternal untuk mengelola yang tadi itu Pak, yang akuntansi dan finance itu. Ya, oke. Memang ada ukurannya. Saya memang mengambil ukuran yang tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil biasanya dikerjain sendirian. Nah itu biasanya memang level segitu kadang untuk sistem agak susah. Jadi saya mengambil ini, kita bangun sendiri, kita pakai sendiri, kemudian teman-teman kami juga ikut pakai, kok ternyata cocok misalkan, ya udah kita cloudkan. Sederhananya seperti itu. Ya menyemangatilah pertanyaannya Pak Mas Muhammad Taufik ini ya. Baik, Pak. Ya saya sih pengennya banyak lah. Kak Muhammad Taufik bisalah merapat, kita ngopi-ngopi untuk teman-teman yang punya kompetensi dan punya waktu pembinaan UMKM ini, menjadi tim penting dalam pembinaan ini dan pengembangan ekosistem UMKM yang aware terhadap penyerapan akuntansi keuangan. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Pak Taufik. Sama-sama. Pertanyaannya bisa menukik ke semuanya. Nah,
Pak Agus, ada pertanyaan sedikit. Ini saya baca di softwarenya. Ada, jadi ID apa, neraca ID ini memberikan kayak sejenis USB gitu ya Pak? Flash disk. Oh, iya Bu. Itu gimana? Cara kerjanya gimana? Jadi kita beli flash disknya atau gimana Pak? Oh, kami nerbitin flash disk neraca coba summary menjadi besar itu urutannya kita coba itu adalah PowerPoint yang kita pakai. Sebenarnya sesederhana itu. Sebenarnya latihannya sudah dari PP ya. Nah itu perlu latihan. Nah, itu resume di situ. Yang kedua proses ini untuk itu kan menjalankan proses itu perlu kita standarisasi atau ada acuannya bahwa prosesnya itu begini, kenapa tulis ini hadir. Nah itu saya tanya kalau nggak salah 150.000 gitu ya pada untuk dari flash disk. Nah nanti berharap kalau sekedar beli, kenapa nggak gratis aja semua? Itu ternyata ada kajiannya juga. Semua yang gratis tidak melulu, semua tidak tentu positif. Belum tentu positif maksudnya. Pancingan ya? Gratisan itu. Apa? Betul, bikin tanggung jawab. Teman-teman kalau hadir di sebuah pelatihan dengan harga 8 juta, pasti punya intensitas lebih persiapannya. Laptopnya, baterainya, bukunya, note-nya, bener nggak? Bener. Tapi yang ngisi seorang dokter yang hebat, Pak Dodi Suprianto, ini ilmunya luar biasa. Begitu dia bilang gratis, orang kadang sambil masak, sambil ini. Nanti apalagi di awal sudah kasih tahu, nanti kasih PPT ya. Wah, udah drop itu. Betul, kadang-kadang kita perlu melakukan, Anda harus investasi nih. Itu untuk menyaring orang-orang yang mau belajar. Serius, yang serius gitu. Ya. Betul. Terus ini neraca ID juga tidak perlu server, tidak perlu tim IT, tidak perlu sistem aplikasi. Jadi disimpan datanya. Benar sekali. Jadi hari ini karena penyimpanan itu nggak seperti dulu ya. Maksudnya untuk dulu itu orang itu naruh sistemnya di LAN rata-rata, dan orang takut naruh sesuatu di internet karena koneksinya nggak stabil lah, mahal lah. Tapi hari ini meskipun ya kasus lah hari ini, tapi ini kan saya posisinya memang terpencil ini ya, agak jauh nih dari kota ya. Ternyata juga bisa akses ya. Apalagi kalau saya turun sedikit harusnya lancar gitu. Karena sekarang udah basisnya cloud. Kenapa di cloud? Karena itu kolaborasi lagi untuk membuat server dengan tingkat misalkan DRP-nya, disaster recovery planning-nya level sekian misalkan, itu sangat mahal. Tetapi kalau kita kolaborasi sampai ke Alibaba Cloud-nya, maka kita bisa memitigasi risiko-risiko terkait infrastruktur. Jadi teman-teman kalau nyimpan di LAN, bagi saya secara pribadi itu lebih berisiko daripada nyimpan di Alibaba. Saya lebih percaya Alibaba daripada komputer staff saya. Karena bisa jadi kena virus, komputernya hilang, kena kopian gitu. Tapi kalau saya taruh di cloud, saya lebih percaya bahwa Alibaba punya governance untuk menjaga masuk ke data 27001 ya, atau SMKI, Sistem Manajemen Security ya, atau keamanan informasi itu diterapkan. Itu sederhananya begini, saya masuk ke sana, itu didampingi. Pintu keluar saya dengan pintu masuknya berbeda. Semua masuk akses harus didampingi pakai fingerprint. Ada lognya di sana. Dan saya diawasi CCTV 24 jam. Electricity-nya ada backup-nya. Begitu mati, dia juga ada generator yang langsung nyala. Semua kan begitu.
kantor saya kan nggak ada begitu. Contohnya begitu. Maka saya lebih percaya dong taruh sana. Ada contohnya begitu ya. Makanya untuk cloud ini saya pikir makin ke sini orang sudah nggak ada masalah. Bahkan Microsoft Office juga cloud. Ya banyak lah begitu ceritanya. Jadi nggak usah nginstal apapun, buka browser saja beres sebenarnya. Beres. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus Widodo atas semua pemaparannya. Jadi intinya semuanya harus dicatat, tidak bisa hanya diingat. Kalau diingat Imam Syafi'i itu selevel Imam Syafi'i bisa bocor ya Pak ininya, servernya. Kalau bisa mengingat semua. Jadi sekecil apapun sebaiknya dicatat. Dan untuk neraca ID ini dia menggunakan level tengah. Di mana, nah jika teman-teman sudah ada pemikiran bisnisnya pemisahan fungsi antara staf operasional dan staf keuangan, sudah ada bagian accountingnya, maka bisa menggunakan neraca.id. Ini levelnya sudah menengah gitu ya. Kalau yang levelnya masih pemula, bisa ditulis pakai tulisan kecil atau pakai Excel dulu. Kalau misalnya apa tadi Pak, senjata garpu dipakai oleh orang profesional itu bisa mematikan ya. Tapi kalau yang senjata yang bagus atau pisau tidak dipakai oleh orang profesional itu bisa melukai tangannya sendiri. Nah, jadi teman-teman memisahkan fungsi. Jadi untuk akuntansi ini harus ada pemisahan fungsi supaya tidak terjadi fraud. Begitu ya Pak Agus, ini terima kasih sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang IT, apalagi tentang daleman-daleman IT-nya, di mana kita hanya waktu itu mempelajari dari transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan, dan selanjutnya sampai selesai. Ternyata bisa di-skip hanya dengan mengklik query. Nah, itu demo-demonya tuh sangat kita nantikan, Bu Siti Mardiana. Mungkin nanti Pak Agus bisa diundang kembali karena kita masih penasaran. Silakan tuh ada kan sudah di-share nomor kontaknya, silakan hubungi langsung beliaunya. Baik, untuk acara selanjutnya udah di penghujung acara. Ini tidak terasa, sangat nikmat sekali ilmu yang diberikan oleh Pak Agus. Saya atas nama moderator Ferawati Siti Mardiana selaku pengampu mata kuliah studi kelayakan kewirausahaan. Baiklah, terima kasih Bu Siti. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Saudara Denny Riswandi. Kepada Saudara Denny Riswandi dipersilahkan. Baik Ibu. Jadi ada informasi 1 giga sudah terlampaui gitu. Bisa itu. Mangga Pak Denny. Alhamdulillah acara ini telah selesai dengan baik. Oh ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita panjatkan doa bersama atas nikmat syukur Allah telah berikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bu, saya kembalikan lagi ke Ya, Ibu. baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selanjutnya adalah penutup. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara ini telah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Siti. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Agus atas ini apa. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang bersedia hadir di malam hari ini, luar biasa. Dan terima kasih pada ini anak-anak mahasiswa. Semoga semuanya menjadi orang hebat. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Terima amin, kasih amin. banyak Bu Vera, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ibu. Sisti, terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih.